Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Andayani dari kelas MN21D akan menjelaskan sedikit tentang materi bab 3 akuntansi manajemen, yaitu perilaku biaya aktivitas. Yang pertama ada pemahaman konsep biaya, yang kedua ada klasifikasi perilaku biaya, yang ketiga ada aplikasi konsep perilaku biaya, dan yang keempat metode penentuan perilaku biaya. Perilaku biaya. Secara umum, cost behavior atau dikenal dengan perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas secara spesifik, menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun atau mungkin tetap konsisten. Secara sederhana, perilaku biaya mendiskusikan bagaimana biaya merubah ketika aktivitas berubah sangat penting untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, pemahaman konsep biaya. Objek biaya. Objek biaya yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Mowen et al. 2015 berpendapat bahwa langkah pertama di dalam penerapan konsep perilaku biaya ini adalah menentukan objek biaya yang diinginkan. Yang kedua, setelah menentukan objek biaya adalah menentukan dan mengidentifikasi penggerak atau driver yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah ukuran, keluaran, maupun jenis penggeraknya. Dan langkah ketiga, terkait dengan perilaku biaya adalah menentukan rentang biaya dan output atau luaran yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Selanjutnya, asumsi linearitas. Asumsi linearitas yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Yang kedua, klasifikasi perilaku biaya. Yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Yang terakhir, biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, aplikasi konsep perilaku biaya. Pertama, contribution margin analysis merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan perilaku biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Format penyajian ini sangat memudahkan para manajer perusahaan untuk melakukan perencanaan dan sekaligus pengendalian, serta pengambilan keputusan baik secara strategis maupun secara taktis. Yang B, sumber daya fleksibel dan berkomitmen, mendefinisikan sumber daya atau research sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan, sumber daya di pabrik salah satunya adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung listrik, peralatan, dan sebagainya merupakan elemen sumber daya bagian perusahaan. Yang C, biaya perilaku bertahap. Mowen et al. 2015 berpendapat bahwa fungsi biaya itu tidak selamanya bersifat kontinu. Terkadang berbentuk putus-putus atau diskontinu, salah satunya bertahap.
Yang keempat, ada metode penentuan perilaku biaya. A. Metode teknik industri. Metode teknik industri ini adalah metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya apa saja yang ada dalam jumlah berapa banyak dan berapa bentuk sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Yang B. Analisis akun. Metode analisis akun ini merupakan metode penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan metode ini didasarkan pada klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, atau campuran. Dalam praktiknya, suatu akun biasanya dimasukkan ke dalam kategori biaya tetap atau variabel berdasarkan sifat biaya yang dominan dalam akun tersebut. Yang C, metode kuantitatif. Metode kuantitatif lebih berfokus kepada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan model linear yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan bagian tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Macam-macam metode kuantitatif. Yang pertama ada metode tinggi rendah, yang kedua ada metode scatter plot, yang ketiga ada metode kuadrat terkecil, dan yang terakhir ada metode program regresi. Metode tinggi rendah adalah metode yang menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah sehingga berbentuk garis lurus. Metode tinggi rendah ini memiliki dua keuntungan. Yang pertama objektif, artinya, setiap individu yang menggunakan metode ini pada kumpulan data tertentu akan sampai pada jawaban yang sama. Dan yang kedua, mudah dihitung. Yang kedua, ada metode scatter plot. Keuntungan signifikan dari metode scatter plot ini adalah memungkinkan analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Langkah pertamanya dalam menerapkan metode scatter plot adalah menentukan plot-plot titik-titik data biaya sehingga dapat diketahui hubungan antara biaya dan output aktivitas sehingga berbentuk garis lurus. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Secara intuitif, metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus. Pada prinsipnya, metode kuadrat terkecil membandingkan ukuran kedekatan sehingga dapat menghasilkan peringkat semua lini titik-titik. Biaya yang terbaik hingga yang terburuk. Dan yang terakhir, menggunakan program regresi. Menggunakan rumus regresi dengan alat bantu software, salah satunya Microsoft Excel, program regresi yang terdapat pada spreadsheet. Microsoft Excel mampu menyediakan perkiraan koefisien dari setiap persamaan. Selain itu juga, perusahaan regresi memberikan informasi di seberapa andal perusahaan biaya ini dibandingkan hasil dari metode scatter plot dan tinggi rendah. Yang D, pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial merupakan metode yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam praktik. Menurut Mowen et al. 2015, para pakar perusahaan menggunakan pengalaman dan pengamatan biaya-biaya sebelumnya untuk menentukan apakah suatu biaya tertentu dapat dikategorikan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, keunggulan metode ini adalah terletak pada kesederhanaan dan kemudahan di dalam praktik. Kemudahan ini dapat diperoleh ketika manajer memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik bisnis perusahaan dan pola biayanya sehingga metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.